Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz sekalian? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan penuh rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Marilah kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan hari ini Ustadz ingin kita sama-sama mentelaah di sekeliling kita apa yang sudah kita biasa lihat di kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah ya maupun di jalan atau kita pergi ke suatu tempat. Nah, pasti setiap hari kita pasti akan melihat yang namanya manusia. Ya, termasuklah orang tua kita, tetangga kita, dan juga hewan yang mungkin ada di sekeliling kita, baik itu milik tetangga maupun di suatu kebun binatang. Nah, untuk itu semuanya kita perlu mengetahui bahwa hewan dan manusia itu adalah salah satu bentuk ciptaan Allah SWT yang paling baik, ya, terutama manusia. Karena Allah SWT berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Nah, dengan begitu, untuk lebih mengenal bagaimana kesempurnaan manusia itu, salah satunya adalah kita mengenal organ gerak pada manusia dan juga hewan. Karena kita dan hewan juga sama-sama makhluk hidup. Hewan dan manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang Maha Esa. Nah, yang dalam kehidupan sehari-harinya, manusia dan hewan pasti melakukan aktivitas. Dari mulai tidur, kemudian bangun, ibadah, sholat, bekerja, mencari makanan, ya, berpergian ke sekolah, ke masjid, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, mereka menggunakan organ gerak, baik dengan cara berjalan, berlari, melompat, bahkan terbang. Nah, di sini terbang, nah ini terutama untuk hewan yang memiliki organ gerak hewan dan manusia kemudian dibagi menjadi dua. Ada organ gerak pasif dan juga ada organ gerak aktif. Nah, organ gerak aktif dikatakan aktif karena dia bisa menggerakkan atau bergerak. Nah, kalau untuk organ gerak pasif, nah, dalam hal organ gerak pasif, di sini sebagai contoh adalah tulang. Mengapa tulang dikatakan sebagai organ gerak pasif? Karena Nah, dan adapun organ gerak aktif di sini dimaksudkan adalah seperti contohnya adalah otot. Otot mengapa dikatakan sebagai organ gerak aktif? Karena otot adalah organ gerak yang dapat menggerakkan tulang, yaitu organ gerak pasif tulang. Makanya tulang itu bisa bergerak karena digerakkan oleh organ gerak aktif, yaitu otot, atas perintah dari otak ataupun rangsangan dari luar. Seperti ketika kita terkena duri, maka otomatis kaki ataupun tangan kita yang terkena olehnya akan segera. Sekarang kalian sudah mengetahui bahwa organ gerak hewan dan manusia itu terdiri menjadi dua macam, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Nah, sekarang mari kita eksplorasi. Coba kalian perhatikan dua gambar berikut bersama. Nah, setelah kalian sudah mengeksplorasi organ gerak hewan dan manusia bersama orang tua kalian, tentu kalian sudah bisa membedakan mana yang termasuk alat gerak pasif pada kaki dan tangan manusia
tentunya adalah tulang kaki dan juga tulang tangan pada manusia. Sementara alat gerak aktifnya adalah otot pada kaki manusia dan juga otot pada lengan tangan manusia. Begitu pula halnya dengan hewan. Nah, sekarang coba kalian rumuskan apa yang sudah tadi kita pahami bersama tentang organ gerak hewan dan manusia. Yang pertama, apakah fungsi atau kegunaan organ gerak pada hewan dan manusia? Kemudian, apakah perbedaan alat gerak pasif dan alat gerak aktif? Yang ketiga, apakah hubungan tulang dan otot? Yang keempat, mengapa otot disebut juga sebagai alat? Ya, setelah itu, kemudian ayo kita presentasikan hasil rumusan yang sudah kalian tulis tadi, kemudian bacakan dan diskusikan jawabanmu dengan. Nah, sekarang mari kita aplikasikan dalam sebuah karya, yaitu dengan cara membuat boneka manusia. Ya, sebagai bukti untuk menguji pemahaman kita tentang organ gerak hewan dan manusia yang sudah kita pelajari. Ya, kalian boleh meminta bantuan kepada orang tua kalian maupun keluarga kalian. Nah, boneka tersebut harus dapat digerakkan dengan alat geraknya ya. Nah, berikut bahan-bahan yang setelah kita aplikasikan dalam sebuah karya benda, sekarang kita juga harus bisa mempraktekannya atau mengaplikasikan dalam kehidupan dunia kita sehari-hari. Yaitu tangan, kita bisa menggunakan tangan kita untuk menulis dan membantu pekerjaan orang tua. Kaki bisa kita gunakan untuk berjalan ke sekolah dan ke masjid. Dan ada banyak aktivitas terpuji yang dapat kita lakukan untuk aktivitas apa saja yang akan kamu lakukan untuk berbakti kepada orang tuamu, maka tuliskanlah aktivitasmu membantu orang tua dalam tabel. Nah, setelah kita mengaplikasikan dalam benda dunia kita, dan yang terpenting adalah untuk akhirat kita. Karena sahabat Rasulullah, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak menyiapkan hari-harinya untuk akhiratnya. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, di dalam diri setiap manusia terdapat 360 sendi dan dia wajib menunaikan 1 sedekah bagi setiap sendi. Nah, sekarang sebagai wujud kita sudah memahami, mengetahui ilmu tentang organ gerak hewan dan juga manusia, maka sebagai rasa syukur kita kepada Allah SWT. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa Ustaz ingatkan tugas-tugas yang sudah diberikan, maka kerjakanlah dengan rasa tanggung jawab, dengan senang hati dan ikhlas, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah ibadah ataupun